Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah sekalian kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Wa arsyadani wa arsyadakumullah wa waffaqani wa waffaqakumullah. Alhamdulillah, kita dipertemukan kembali oleh Allah tabaraka wa taala di majelis yang insyaallah istimewa, karena tempatnya di tempat yang sangat istimewa, yaitu fi baitin min buyutillah, di masjid. Dan insyaallah yang kita kaji juga pelajaran yang sangat istimewa karena berkenaan dengan cabang-cabang iman atau bagian-bagian daripada iman. Dan ini kita lakukan setelah kita menunaikan ibadah besar di waktu maghrib, setelah kita sholat maghrib. Bahkan lebih dari itu kita zikir ba'da shalah dan juga sholat ba'diyatal maghrib. Semoga kita senantiasa mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa istiqamah sepanjang hayat kita, rukuk, sujud, menghamba, mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya, sampai akhirnya kita husnul khatimah. Kemudian semoga iman, Islam dan amal soleh kita menyebabkan kita dirahmati oleh Allah, diampuni dosa-dosa kita, diridhoi oleh Allah, dan puncaknya harapan kita, doa kita, semoga kita dijauhkan dari nerakanya dan dimasukkan ke dalam surganya. Dah, kalau sudah sampai di sana, itulah keberuntungan yang tiada tara, kemenangan yang tiada tara, kebahagiaan yang tiada tara. Pada kajian yang lalu kita sudah sampai 40 berapa cabang ya, masalah permainan yang melalaikan ya. Ya, kita akan lanjutkan sekarang al-iqtisadu fin nafaqati wa tahrimu aklil mal bil batil. Ats-tsani wal arba'una min syu'abil iman. Cabang iman yang ke-42 atau bagian iman yang ke-42. Al-iqtisadu fin nafaqah. Apa itu terjemahannya? Di situ apa? Kesederhanaan dalam berinfak. Ya, sederhana dalam berinfak. Apa maksudnya sederhana di sini? Sedang-sedang aja, enggak pelit, enggak boros. Ya. Wa tahrimu aklil mal bil batil, dan haram memakan harta dengan cara yang tidak benar. Baik,
Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Ternyata ya, Allah tabaraka wa taala itu bukan hanya memberikan harta ya, tetapi bukan hanya memberikan rizki, bukan hanya menjamin rizki setiap makhluknya, tetapi Allah subhanahu wa ta'ala beri bimbingan kepada hamba-hambanya yang diberi rizki, diberi harta oleh Allah, untuk dibelanjakan dengan pola ini, tidak berlebih-lebihan, tidak pelit, dan tidak boros. Ketika harta ini dikelola dengan baik, diinfakkan sesuai dengan petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala, maka tentunya bisa dibayangkan akan mendatangkan kebaikan, kemaslahatan, bahkan keberuntungan yang luar biasa. Tapi kalau seandainya seseorang itu diberi harta oleh Allah, tapi dia tidak menaati Allah dalam distribusinya, dalam pembelanjaannya, orang ini bisa hancur, orang ini bisa celaka. Bahkan hartanya itu satu saat bisa menjadi bumerang, untuk menjadi alat, dijadikan oleh Allah alat untuk menyiksa pemiliknya. Maka perhatikan urusan harta ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengkhabarkan, ketika nanti kita berdiri di hadapan Allah, ketika setiap manusia berdiri di hadapan Allah, itu salah satu yang dihisab adalah tentang hartanya. Dari dua titik, min aina iktasabah wa fima anfaqah, dari mana dia mendapatkannya dan untuk apa dia belanjakannya. Nah, ini kita ketemu bab ini dalam kitab Syu'abul Iman bagian atau cabang ke-42. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah ta'ala, artinya masalah al-iktisad fin nafaqah, sedang-sedang saja dalam nafkah, dalam membelanjakan harta. Ini kalau kita bawa ke dalam kitab suci kita, kita hubungkan dengan kitabullah Al-Quranul Karim ya, nyambung dengan firman Allah dalam surah Al-Isra ayat 29. Wala taj'al yadaka maghlulatan ila unuqika wala tabsutha kullal basti fataq'uda maluman mahsura. Wala taj'al yadaka, dan jangan kamu jadikan tanganmu, maghlulatan ila unuqika, terbelenggu ke lehermu, tangannya begini ya. Wala tabsutha kullal basti, dan jangan kamu bentangkan tanganmu nah, kullal basti, apa terjemahannya? Dan janganlah terlalu mengulurkannya, janganlah terlalu membentangkannya ya. Apa akibatnya? Fataq'uda maluman mahsura, maka kamu akan menjadi tercela dan menyesal. Pelit, tercela. Terlalu boros akan menimbulkan penyesalan. Sadaqallah, maha benar Allah. Kita mendengar ada orang ini jatuh miskin hari ini, nggak punya apa-apa. Bahkan kadang-kadang untuk menutupi kebutuhan pokoknya dia tidak punya. Nyesel. Dulu waktu jaya saya itu nggak hitung-hitungan, saya boros. Ada ya yang begini ya? Pernah dengar gak berita orang-orang begini nih? Tadinya itu ketika punya duit hambur-hamburan, akhirnya sekarang nyesel, nggak punya apa-apa, ngemis-ngemis ya. Baik, jadi ini pelit. Antum perhatikan redaksinya, jangan kamu jadikan tanganmu ya, terbelenggu pada leher. Orang memberikan itu kan berarti mengulurkan tangan ya. Tangan mana yang digunakan untuk memberi?
Tangan kanan apa kiri? Kalau kiri, ya nggak apa-apa kalau tangan kanannya buntung. Tapi kalau tangannya normal, memberi itu dengan tangan kanan. Ya, alhamdulillah saya dari kecil dilatih ini. Tidak atas nama sunnah, dulu itu belum ngerti. Ini atas nama kesopanan. Memberi, diberikan dengan cara yang baik. Kalau di tempat saya namanya sebutannya kalau kita ngasih dengan tangan kiri, nerima tangan kiri itu saru. Saru itu enggak pantas, enggak sopan. Alhamdulillah belakangan saya pelajari agama ini, ternyata lebih dari itu. Ternyata memang anjuran ya memberi itu dengan tangan kanan. Buktinya, dalilnya Rasulullah SAW ketika menyebutkan 7 golongan yang akan mendapatkan perlindungan dari Allah pada hari kiamat. Ya, itu salah satunya adalah disebutkan seseorang yang bersedekah, lalu disembunyikan sedekahnya, sampai tangan kiri itu tidak mengetahui apa yang diberikan oleh tangan kanan. Ya, anjuran tangan kanan. Ada juga secara umum, fungsi tangan kanan ini terkait dengan yang bagus-bagus. Makan, ya kan? Bersalaman, memberi, ya. Itu. Baik. Jadi kalau tangan itu terbelenggu ke leher, berarti ini pelit, tidak memberi. Allah tabaraka wa ta'ala melarang hamba-hambanya yang telah Allah karuniakan harta, jangan pelit. Apalagi kalau itu yang sudah wajib untuk dikeluarkan, apa? Zakat. Kadang-kadang orang pelit itu pertimbangannya itu cetek banget. Pertimbangannya itu cetek banget. Kalau saya tahan harta saya, tidak keluarkan zakatnya, tidak saya sedekahkan, tidak saya infakkan, apa? Utuh, gitu kan? Ya, utuh. Kalau saya keluarkan nanti akan berkurang. Belum lagi setan. Setan itu ngalang-ngalangi orang untuk bayar zakat. Ditakut-takutin, jangan kamu bayar zakat, nanti kamu miskin. Jangan, Masya Allah. Ini pertimbangan yang sangat cetek. Ya. Padahal Allah yang memberi rizki, yang memerintahkan untuk berinfak, memerintahkan membayar zakat, nah, memerintahkan untuk diinfakkan di jalan Allah. Ya. Menjanjikan akan diganti oleh Allah. Maka urusan harta itu kalau cuma pakai kalkulator aja, orang pasti pelit. Tapi cobalah dilihat dengan kacamata iman. La in syakartum la zidannakum. Dari pintu ini orang dikasih harta oleh Allah, diinfakkan, nah, dibayarkan zakatnya, diinfakkan di jalan-jalan Allah. Termasuk infak jalan Allah itu yang paling wajib menafkahi keluarga. Sebelum itu menafkahi diri. Nanti kalau lebih gunakan untuk yang lain. Ya. Itu tidak akan membuat orang miskin selama tidak berlebihan infaknya tadi. Ya. Baik. Kadang-kadang ikhwatal iman. Ini bagus ini untuk renungan kemerdekaan. Ini kan banyak bendera-bendera pada berkibar ya. Umbul-umbul. Ini kenapa ini rame banget, meriah banget. Agustusan. Kenapa? Ada nikmat Allah yang sangat besar yang dianugerahkan kepada bangsa ini pada tahun 1945. Berarti udah berapa? Udah berapa tahun? 79 ya? Iya. Biasanya kalau saya tanya begitu jawabnya itu lama, pada ngitung dulu. 45. Ini ada yang jawab cepat, ini luar biasa. Ini biasanya mikir dulu 45 sampai 2000, sekarang 24. Ya, maksud saya begini. Orang Islam itu kalau bicara merdeka, tidak cukup hanya merdeka dari penjajah. Diri kita ini harus kita merdekakan dari segala macam penghambaan kepada selain Allah. Dan kita berusaha sekuat tenaga menghamba hanya kepada Allah. Bersihkan tauhid kita itu dari noda-noda syirik. Semoga nanti ketika kita menghadap Allah, balasan tauhid kita itu maksimal. Ya. Balasan tauhid yang paling maksimal itu masuk surga tanpa hisab.
mati-matinya tauhid yang tinggal seberat darah itu akan menghalangi al-khulud finnar, menghalangi kekal di neraka. Pikirkan. Maksud saya begini, jangan kita merdeka dari penjajah, ada Belanda, Jepang dulu ya pernah ini ya. Tapi kita menjadi hamba, menjadi budak duit misalnya, budak jabatan, budak dunia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ta'isa abdud dinar wad dirham wal qatifah in u'tiya radiya wa illam yu'ta lam yarda. Rawahul Bukhari. Ta'isa itu kalau kita cari maknanya di Al-Mu'jam di kamus, ada dua kata, ada ta'asa, ada ta'isa, maknanya bersama. Ta'asa itu adanya jatuh terlungkup, mukanya itu di atas mukanya. Antum bayangin kalau ada orang jatuh brek tertelungkup di atas mukanya, apa yang antum bayangkan? Bisa saja bibirnya jontor, betul? Bisa saja giginya rontok, bisa saja hidungnya, kalau hidungnya mancung bisa saja patah ya, tapi kalau hidungnya nggak mancung ya mungkin punges-punges. Itu maknanya. Kemudian ta'isa itu bimana halaka, binasa, celaka, hamba dinar, hamba dirham. Al-qatifah itu kain halus. Mungkin kalau ini kain-kain mewah, pakaian-pakaian mewah. Kata Rasulullah, halaka, binasa, celaka. Kalau dia mendapatkannya dia puas. Kalau dia diberi impiannya itu dia puas. Kalau tidak mendapatkannya, tidak diberi, dia marah, dia tidak ridha. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau orang ditakdirkan oleh Allah menikmati kehidupan merdeka dari penjajah, tapi dijajah oleh duit, dia menjadi hamba dunia, ini hasilnya. Makanya persoalan kemerdekaan ini bagi kita bukan hanya persoalan memperingati. Kalau memperingati begitu itu, ngibar-ngibarin bendera sudah cukup. Tapi bersyukur. Bersyukur itu berarti urusannya setiap hari, setiap detik. Bagaimana kita menjadi hamba Allah di era merdeka ini. Ya. Ada orang itu kalau duit itu benar-benar sesuatu banget. Kalau duitnya itu bisa ngomong ya, seakan-akan bisa ngomong gitu. Kamu kalau ingin dapat saya, kamu nggak usah sholat. Benar-benar nggak sholat. Kamu kalau nggak pengen dapat saya, nggak usah Jumatan. Nggak Jumatan dia. Kalau kamu pengen dapat saya yang banyak, nggak usah kamu perhatikan halal dan haram. Semua keinginan untuk mendapatkan uang dia turuti. Orang begini ini adalah layak disebut hamba. Kalau Rasulullah menyebutnya apa tadi? Dua contoh mata uang, dinar dan dirham. Kalau sekarang panjang sebutnya. Ta'isa, celaka hamba dolar, celaka hamba rupiah, celaka hamba real, celaka hamba euro. Euro masih ada apa sudah bubar lagi? Nah, Cina apa itu mata duitnya? Hah? Yuan, mas sudahlah sebut. Ya. Tayyib. Kalau qatifah itu barang-barang mewah ya, masya Allah. Sekarang ini kalau kita bicara barang mewah, kadang-kadang ada orang tuh kalau ingin mendapatkan itu sudah pokoknya segala cara ditempuh, termasuk jabatan. Ada orang menjadi hamba jabatan kapan? Ketika untuk mendapatkan jabatan itu matanya diplester, matanya tidak lagi melihat rambu-rambu syariat Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Siapapun orangnya akan tersungkur kalau masih menghamba kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Baik. Berikutnya, walladzina anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Dan orang-orang yang apabila membelanjakan harta mereka tidak berlebih-lebihan dan tidak pula kikir. Dan adalah pembelanjaan itu di tengah-tengah antara yang demikian. Ya, ini salah satu sifat ibadur rahman. Berawal dari firman Allah, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kemudian ada selanjutnya ada walladzina idza anfaqu lam yusrifu. Ya.
tengah-tengah. Tengah-tengah itu biasanya diartikan apa juga? Sedang-sedang aja ya. Nah, ini kalau kita bawa ke masalah manhaj beragama, cara kita beragama, ini maknanya lebih luas lagi. Kalau ini kan kaitannya dengan pembelanjaan harta. Enggak boros, enggak pelit, enggak boros. Pelit akan tercela, boros di belakang hari bisa menimbulkan apa tadi? Penyesalan. Ini masalah tengah-tengah ini, tengah-tengah ya. Kalau kita bawa ke persoalan yang lebih umum lagi, cara kita beragama, itu memang hendaknya ini. Wastiyah. Wastiyah itu kalau diterjemah sebenarnya moderat. Tapi moderat itu sekarang yang dikehendaki sebagian orang itu maknanya sudah jauh dari makna yang sebenarnya. Ya. Aslinya yang moderat itu ahlus sunnah. Udah teruji. Yang mengajarkan kepada kita beragama itu bainal ifrat wa tafrit. Ifrat itu berlebih-lebihan, tafrit itu meremehkan. Fastaqim kama umirt wala tatghaw. Istiqamalah kamu. Istiqamah itu mungkin biasa ada istilah tegak lurus gitu ya. Tegak lurus. Jangan melampaui batas. Enggak gulu, enggak berlebih-lebihan, enggak meremehkan. Ya. Ini kalau dijabarkan dalam masalah akidah itu ada jelas dalam beberapa masalah ahlus sunnah itu jelas berada di tengah-tengah. Wastiyah. Orang dikatakan berada di tengah-tengah itu berarti ketika di samping kanan kirinya ada berada di tengah-tengah antara yang berlebih-lebihan, berada di tengah-tengah antara yang meremehkan. Ini tapi kaitannya dalam pembahasan kita ini adalah sedang-sedang aja, tengah-tengah dalam masalah infak. Itu ayat yang dikutip oleh Imam Al-Baihaqi rahimahullah. Kemudian wali hadithi Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu an fi sahihi Muslim. Gitu ya. Disebutkan dalam hadis Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Di sini ada penjelasannya, ternyata hadis ini bukan hanya diriwayatkan oleh Imam Muslim, tapi juga fi Sahihil Bukhari. Berarti hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kalau yang bawa pulpen atau bawa ini bisa direvisi itu. Ditambahi itu di situ kan terjemahannya diriwayatkan Imam Muslim. Tapi ternyata hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Wa naha an salasatin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang 3 hal. Qil wa qal. Qil wa qal. Itu biasanya diterjemah banyak omong. Tapi ternyata saya temukan syarahnya, qil wa qal itu maknanya bukan banyak omong, orang kerjaannya ngobrol, itu bukan. Tapi maksudnya qil wa qal itu menceritakan semua yang dia dengar. Hati-hati ikhwatal iman, itu kita itu kalau mau ngomong sama orang, ya, itu pikir, ini omongan dari orang yang saya dengar, kalau saya sampaikan orang ini kira-kira gimana. Kalau membuat dia kecewa, udah tahan, jangan diceritakan. Nanti kita masuk dalam kategori apa? Ngadu domba. Ya. Kita itu diajari ngomong yang baik. Omong yang baik itu pasti akan menimbulkan kesenangan, kegembiraan, kebahagiaan. Ya. Makanya kita itu harus cerdas. Kalau mau menyampaikan sesuatu kepada orang tuh pikir, orang ini kira-kira ini. Ini ada pedagang, saya ceritakan kesuksesan pedagang yang lain. Kira-kira itu panas nggak begitu itu? Panas nggak pedagang yang dengar ini? Panas lah, pasti. Orang itu tabiatnya tidak mau disaingi. Ya, hasad itu pasti ada. Tinggal orang ini nanti akan memelihara hasad, atau dia akan berusaha meredamnya. Ngomong, hati-hati. Orang-orang yang seprofesi, misalnya, antum jangan ceritakan ininya, misalnya yang membuat dia tidak nyaman. Apalagi kalau jelas-jelas ini nanti akan merusak apa? Ukhuwah. Namanya apa itu? Perbuatan memindahkan satu ucapan dari satu pihak ke pihak yang lain, yang apalagi kalau memang niatnya itu untuk merusak. Ini perbuatannya namanya apa? Apa namanya? Namimah. Namimah ya. Kayaknya enak didengar tuh, namimah. Tapi prakteknya ini,
umat Islam itu disatukan oleh Allah dan Rasulnya. Tiba-tiba ada yang memporak-porandakan ukhuwah ini dengan tukang ngadu-ngadu, namimah, na'udzubillah. Maka ancamannya berat. Ya, orang yang tukang namimah, provokator, tukang adu domba. Ini yang adu domba ini ungkapan ya. Yang diadu itu orang, kadang-kadang yang diadu itu antara dua sahabat karim. Tapi ungkapannya adu domba kan? Atau perlu diganti? Ya orang memang sudah begitu, udah nggak usah rewel, ya kan? Nah, perbuatannya namanya namimah. Kalau orangnya ini hobi namimah namanya namam. Ya, naudzubillah. Sama dengan kadhib itu dusta. Kalau orang itu gemar bohong namanya kadzab. Ala wajhi fa'al. Namam kadzab gitu kan? Nah, namimah ini parah. Taib. Nih ya, jaga lisan kita ya. Kalau mau menyampaikan omongan ke orang lain, pikir dulu. Atau kalau kita mau ngomong ke orang lain, pastikan pilih kata-kata yang enak. Wa qulu linnasi husna. Bahkan ini kalau kita telaah penjelasan para ulama tentang ayat ini, Allah yang menganugerahkan lidah kepada kita ini ya, itu mengajarkan ngomong yang baik kepada manusia, itu hatta kepada orang kafir. Ngomong yang baik supaya mereka tertarik dengan indahnya Islam. Tapi ada rambu-rambunya. Kita tidak boleh mengucapkan assalamualaikum, iya, tapi ngomong yang baik, selamat pagi, selamat siang, gak apa-apa. Atau kalau dia tamu kita sambut ahlan kalau dia orang Arab. Kalau orang sini monggo silakan duduk. Gak apa-apa. Nah, kalimat ahlan itu adalah sambutan umum, bisa kita sampaikan ahlan wa sahlan. Nah, apalagi wa marhaban. Oke, itu umum, tidak bermuatan doa. Jadi bisa digunakan untuk nyambut tamu, baik itu muslim atau kafir. Ini mari kita tunjukkan kepada dunia. Orang Islam itu dididik oleh Allah, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjaga lisannya dari ucapan-ucapan yang tidak baik dan menfungsikan lisannya untuk mengucapkan yang baik-baik. Apalagi anak kepada orang tuanya. Itu sampai ada bimbingan langsung. Wala taqul lahuma uff wala tanharhuma wa qul lahuma qaulan karima. Suami, bertutur katalah yang baik kepada istri, sebagaimana firman Allah wa ashiruhunna bil ma'ruf. Bahkan Nabi SAW waktu khutbah wada itu pesan kepada suami, para suami ya, ittaqullaha fin nisa. Bertakwalah kamu kepada Allah dalam urusan istri-istrimu. Itu diamanatkan oleh Allah untuk diperlakukan dengan baik, dinafkahi, dididik, dibawa ke surga. Ya, tapi kadang-kadang ada, Masya Allah, istri itu bengep-bengep, apalagi memar-memar. Nah, ke korban apa? Korban keganasan suaminya. Baik. Apalagi wa idha'atul mal, menyia-nyiakan harta. Oh, berarti ada 3 ya di sini tadi. Dilarang pelit. Judulnya tadi apa, ayat sebelumnya tadi ya? Dilarang boros. Dan juga ada idha'atul mal, menyia-nyiakan harta. Ini kalau kita perhatikan jemaah sekalian ya, kita dikasih harta oleh Allah, kita kelola berdasarkan petunjuknya ini. Itu maslahatnya besar banget. Ya, tapi kalau tidak mengikuti petunjuk ini, bisa saja tadi satu saat nanti di yaumul hisab akan celaka karena pelitnya. Ya. Atau kadang-kadang di dunia ini pelitnya itu sudah dibayar kontan oleh Allah. Ya. Ingat setiap pagi itu ada 2 malaikat yang mendoakan orang yang dermawan dan mendoakan orang yang pelit. Ya. Doanya untuk yang pelit itu mengerikan. Doanya untuk yang dermawan itu bagus banget. Allahumma ati munfiqan khalafa. Ya Allah, berikanlah ganti kepada orang yang menginfakkan hartanya. Satunya lagi, Allahumma ati mumsikan talafa. Ya Allah, berilah kehancuran, kebinasaan orang yang menahan hartanya.
Memberi yang wajib itu apa tadi? Zakat. Ya, berarti kalau ada orang menahan hartanya tidak dikeluarkan zakat, terancam dengan doa mengerikan. Yang doa itu bukan ustadz, bukan syekh, tapi siapa? Malaikat. Tayyib. Wa kasratis su'al. Kasratis su'al ini saya lihat di syarahnya ini, as-su'al bimakna minta. Sehingga terjemahannya di sini di syarahnya ada, yaitu banyak minta-minta, ngemis-ngemis. Tapi juga soal itu bermakna bertanya. Di zaman Nabi SAW itu sahabat dilarang untuk banyak bertanya. Karena kadang-kadang pertanyaan itu kalau sudah diajukan nanti jawabnya akan menyusahkan mereka. Udah, tunggu aja apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, dan jangan banyak bertanya atau bertanya dalam konotasi negatif. Apa itu? Ngeyel ya? Ngeyel ya, kayak kisah Bani Israel ketika diperintah untuk menyembelih sapi. Coba waktu itu disembelih aja kan selesai. Tapi tanya, akhirnya mereka sengsara sendiri. Baik. Ini ikhwatul iman ya. Jadi kalau kita rangkum gitu ya, Allah tidak hanya memberi rizki, tetapi juga mengajari kita bagaimana mengelola rizki yang Allah karuniakan itu supaya berdaya manfaat yang luar biasa. Ya, baik. Tapi kalau disempurnakan lagi ya, dikaitkan dengan bab yang lain lagi. Di sini tadi kan masalah distribusi, masalah infak. Sebenarnya ada, sebelum kita bicara infak ini, ada titik penting yang harus kita perhatikan. Apa? Pastikan ketika kita mencari karunia Allah ini melalui jalan yang diridhoi oleh Allah, dengan cara yang direstui oleh Allah. Jadi harta ini masuknya melalui jalan yang diridhoi oleh Allah. Setelah ada di tangan kita, kita kelola dengan petunjuk Allah ini. Subhanallah. Bisa dinikmati, bisa disisakan untuk anak cucunya kalau banyak hartanya, dan bisa diinfakkan. Ini nanti yang akan menemani dia di alam barzah, dan puncaknya nanti dia akan panen raya insyaallah ya. Kalau hartanya halalan thayyibah, niat infaknya ikhlas karena Allah, dan tidak ada hal-hal yang membatalkan tabungan akhiratnya, dia panen raya dengan balasan yang berlipat-lipat ganda ya. Ini kadang-kadang lebih fokus kepada infaknya, mendapatkannya tidak terlalu diperhatikan ya. Kira-kira kalau ada orang misalnya ngambil dengan cara yang batil, sekepok duit, dia korupsi, dibagi-bagi, itu bisa berbuah ganjaran enggak? Diinfakkan di jalan Allah, dibagi kepada fuqara, masakin misalnya, bisa berbuah ganjaran enggak? Enggak. Kenapa? Karena modalnya itu uang haram. Innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyibah. Maka kalau uang haram itu masuk, bahkan kalau diinfakkan di tempat-tempat yang baik, tidak akan berbuah ganjaran. Maka jangan sampai kita ini, maksud saya nyarinya itu tidak peduli halal dan haram, tapi setelah di tangannya baru dikelola. Ini enggak beres. Dari A-nya harus kita sesuaikan dengan petunjuk-petunjuk Allah dan Rasulullah yang ada di dalam agama kita ini. Setelah dapat, kita kelola dengan bimbingan Allah dan Rasulnya ini, maka berdaya guna yang luar biasa. Berikutnya, as-salis wal arba'un min syu'abil iman. Bagian atau cabang yang ke-43 dari cabang iman. 43 cabang iman atau cabang iman yang ke-43. Tarkul ghil wal hasadi wa nahwihima. Meninggalkan sifat dengki, ghil ya, dengki, benci, dengki dan yang lainnya. Ghil. Kok curang di sini terjemahannya ya? Padahal judul aslinya tarkul ghil. Ghil itu kebencian, meninggalkan kebencian dan hasad, iri, dengki dan semisalnya.
Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Kalau ada orang membenci orang mukmin itu salah alamat. Orang mukmin, sesama mukmin itu mestinya mencintai karena Allah. Maka supaya jangan sampai kita ini membenci yang salah alamat tadi, sampai ada ayat Al-Qur'an yang bisa kita kutip sebagai doa memohon perlindungan kepada Allah, jangan sampai kita membenci orang yang beriman. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna. Ini tolong perhatikan ya, banyak yang salah baca ayat ini. Rabbana ighfir lana, nunnya panjang, wa li ikhwanina alladzina sabaquna. Kalau wasal, wa li ikhwanina alladzina sabaquna, bukan sabaquna. Banyak yang berdoa ini saya dengar tuh sabakuna, padahal itu mestinya sabakuna bil iman. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Nah, hasad. Hasad itu apa definisinya? Hasad. Hasad. Tamanni zawalan ni'mah min akhikal muslim. Tamanni zawalin ni'mah min akhikal muslim. Mengharapkan lenyapnya atau hilangnya nikmat dari sama muslim. Ini ada orang mendapatkan nikmat kita nggak rela. Ya, yang lebih parah itu orang ini mengharapkan nikmat itu pindah ke dia. Ini parah. Atau sekedar tidak rela mendapatkan orang melihat orang mendapatkan nikmat. Jujur aja, ini ada nggak pada diri kita? Ada nggak perasaan begini nih, melihat orang lain dapat madek, kaget, kemudian nggak rela, itu ada nggak? Jujur aja, coba deteksi diri kita, ada nggak hasad begini? Nah, kalau ada yang mengatakan, oh saya nggak ada Pak Ustadz, saya katakan antum bukan orang, boneka. Ya, iya, atau robot mungkin ya. Ya. Kata para ulama, semua orang itu terjangkiti hasad. Tinggal orangnya ini nanti dia melawan hasad ini atau memperturutkan. Ya. Ya. Karena tabiat orang itu nggak mau dikalahin orang lain. Ada orang jelek rupa, nggak ganteng, lihat orang ganteng itu kadang-kadang nggak terima lihat orang ganteng. Iya. Ada orang itu Masya Allah, tetangga sebelah itu rumah tangganya tenang, damai. Nah, sementara di tempat dia itu berisik, tiap hari berantem. Itu orang yang keluarganya begini, lihat yang damai itu juga hasad. Ya. Maka Allah sudah mengisyaratkan tentang bahaya ini. Kita itu kalau baca surah Al-Falaq, ya, itu akhirnya adalah wa min hasidin idza hasad. Kejahatan orang yang iri dengki ketika dia tidak bisa mengendalikan kedengkiannya itu. Ini bahaya. Mengancam orang lain. Wa min syarri hasidin idza hasad. Ya. Jadi ini kita cicipi dulu ya. Nanti materinya insyaallah kita lanjut pada bulan depan. Judul yang ke berapa tadi? 43 adalah tarkul ghil wal hasad. Obatnya apa ikhwatal iman? Hasad ini. Supaya kita ini bisa mengendalikan hasad, syukur-syukur tidak hasad, nggak terlalu lah gitu. Atau kalau hasad itu muncul, segera kita bisa mengendalikan diri. Apa? Obatnya apa? Ibadah. Ada yang lebih spesifik. Iman kepada takdir. Nah, jadi kalau misalnya ya, apalagi kita ditinggal di perumahan ini kan, satu blok itu kan dempet-dempet rumahnya itu kan. Itu nyaris tidak ada yang bisa disembunyikan itu. Tetangga beli sendal jepit aja nggak bisa disembunyikan. Apalagi kadang-kadang datang tuh sore-sore ya kan, diangkutin pakai ini ada kulkas, 2 pintu baru ya kan, ada motor baru. Itu kalau tetangganya yang ngelihat kan, ya pasti ngelihat, nggak mungkin nggak. Supaya kita itu nggak terserang penyakit ini ya, itu gimana? Pasti kita itu berikhtiar bagaimana supaya kita tidak terserang kanker, tidak terserang ini dan itu, ya kan? Nah, supaya darah kita juga normal dan lain sebagainya. Itu bagus. Tapi pikirkan ini.
Obatnya yang paling mujarab itu al-iman bil qadar. Kalau orang itu sudah menghayati, paham tentang iman ini, masalah iman, dia hayati, dia praktekkan, insya Allah menjadi orang hebat. Dia miskin, tapi lihat orang lain mendapatkan nikmat yang jauh lebih besar dari dia, dia siap. Alhamdulillah saudara kita dilapangkan rezekinya oleh Allah. Alhamdulillah saudara kita itu diangkat derajatnya oleh Allah dan lain sebagainya. Ya, tidak hasad. Kenapa? Karena kalau kita matang dan mapan iman kita kepada takdir, nah ketika kita melihat orang lain itu kita tidak mungkin, wah itu mestinya jatah saja, itu nggak nyasar ke dia, nggak mungkin, nggak mungkin, nggak mungkin. Nah, makanya ada sebenarnya kita ini ya orang Islam, meskipun kadang-kadang pas-pasan, itu kita masih punya harapan untuk bisa bahagia. Begini ini kalau kita ceritakan kepada orang kaya, mungkin kita diledek-ledek, kamu cuma ngibur diri aja karena kamu miskin. Tapi benar ikhwatal iman, karena ternyata kebahagiaan itu salah satunya ketika kita bisa melawan hasad ini. Kalau enggak bisa itu kadang-kadang malam itu enggak bisa tidur. Ruangannya itu sudah full AC, sudah maksimum, tapi dadanya panas karena melihat nikmat tetangga yang dia tidak bisa. Iya. Akhirnya lama-lama apa? Lama-lama apa? Ya kurus lah. Kurus terus batuk-batuk, ngeluarin apa namanya? Darah, batuk, apa itu namanya? TBC ya. Itu gambarannya. Kesian amat orang-orang yang memelihara hasad. Semoga Allah beri kesempatan kepada kita untuk melanjutkan menelaah materi ini. Ini baru kita cicipin ya. Kita hayati judulnya dulu. Insya Allah materinya nanti untuk bulan depan insya Allah. Baik, untuk malam ini sampai di sini dulu. Dan mohon maaf saya akan meninggalkan jamaah. Saya tidak sholat di sini. Saya mau ngimamin di At-Taqwa. Karena Ustadz Imam Muslimin tadi sudah ngasih tahu beliau ngantar keponakannya ke pesantren dan waktunya tidak jangkau isya tiba di At-Taqwa. Alhamdulillahilladzi bi ni'mati tatimmus shalihat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.